Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan tentang pelajaran di tema 1 kelas 6 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Materinya yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menemukan ide pokok dan suatu informasi penting, kemudian perkembangbiakan secara generatif, dan persamaan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Oke, yang pertama, menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Pertama kita bisa perhatikan ya, ada berbagai tumbuhan di lingkungan kita, di sekitar kita. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Mari kita cari tahu. Oke, amati gambar berikut. Di situ ada gambar seorang ayah sedang menyiram tanaman. Kemudian ibu sedang memberi makan kelinci dan anak-anak sedang bermain sambil memberi makan ayam. Dan di belakang sana kita lihat ada satu ekor kerbau dan satu ekor sapi yang sedang memakan rumput. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. 1. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. 2. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. 4. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Kelima, tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. 6. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, itulah manfaat dari hewan, dari tumbuhan bagi hewan dan manusia. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, ya di sini ada si Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan hasil pengamatan Edo. Oke, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ya, tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan
dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, ya, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah kita akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, ini ada tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Pada paragraf pertama tadi, ya, kita lihat jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, yaitu ide pokoknya. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah gagasan utama, ya, yang dibahas pada suatu paragraf. Oke, pada paragraf pertama tadi, yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, perkembangbiakan jagung dengan biji. Pada paragraf ketiga, itu menjelaskan tentang bunga jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung, ya. Jadi itu prosesnya. Kemudian paragraf 5 tadi yaitu pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, tadi itu adalah ide pokok dari setiap paragraf. Cara mencari ide pokok, ya kita lihat yang dibahas pada paragraf tersebut itu apa. Ide pokok itu bisa pada awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Kalau ide pokoknya berada di awal kalimat, berarti dia deduktif. Di akhir kalimat induktif, atau yang campuran di tengah-tengah, Pak. Ada yang di awal, di akhir, ya ada juga itu ide pokoknya. Jadi cara menentukan ide pokok itu kita harus baca dengan cermat, ya. Topik pembahasannya apa pada paragraf tersebut. Nah, itu baru kita bisa tarik ide pokoknya itu apa dalam paragraf tersebut. Kemudian salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif, ya. Berarti artinya adalah perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin. Ya, dengan cara kawin antara tepung sari dengan kepala putik. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Oke, pada gambar ini terdapat sebuah bunga, ya. Bagian-bagian bunga ada mahkota, benang sari, kepala putik, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kemudian bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ya, mahkota ini fungsinya untuk menarik perhatian, membantu proses perkembangbiakan, proses penyerbukan. Karena ada beberapa penyerbukan yang dibantu oleh serangga, zoidogami, ya, itu oleh serangga, di mana pada bunga tersebut mahkotanya itu biasanya berwarna cerah sehingga menarik perhatian dari serangga. Nah, serangga itulah membantu proses penyerbukan. Oke, kita lanjut. Dari gambar tersebut kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, proses penyerbukan dilakukan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya yaitu tepung sari tadi, dan sel kelamin betina adalah kepala putik. Nah, pertemuannya disebut dengan penyerbukan. Setelah penyerbukan masuk menjadi proses pembuahan. Kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji.
kemudian akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Terjadi pembuahan itu di mana? Di dalam ruang bakal biji. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, belimbing, dan lain-lain. Oke, bunga yang indah ini bunga yang indah ini bukan hanya tumbuh di Indonesia. Ini bunga sepatu ya. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik ini. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Oke, perhatikan bunga di samping, yaitu bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorkampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, tadi beberapa penjelasan tentang perkembangbiakan secara generatif. Bicara soal bunga tadi ya, bunga sepatu yang bukan hanya ada di Indonesia tetapi juga ada di Malaysia, dan bunga Kamboja yang sering dipakai sebagai upacara di Bali, serta dapat tumbuh juga di Laos ya. Kita bisa menemukan bunga Kamboja ini di Laos. Ini berarti apa? Kondisi alamnya antara negara-negara tetangga dengan Indonesia itu hampir sama. Nah, dari kondisi negara yang hampir sama tersebutlah dibentuknya ASEAN, yaitu Asosiasi Negara di Asia Tenggara, yang beranggotakan pada awalnya yaitu 5 negara yang mendirikannya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Oke, kita bahas dengan pertama tentang ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Antara lain dari delegasi pendiri ASEAN ya, dari delegasi Indonesia, yaitu ada Malik. Dari Filipina, Narcisco Ramos. Kemudian delegasi dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, serta Singapura S. Rajaratnam, dan Thailand Tanat Koman. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari kelima negara ya. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya.
Negara anggota ASEAN tersebut adalah pertama 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, yang bergabung pada 8 Agustus 1967 ya, sekaligus sebagai pendiri. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik, ya. Pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Batatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar ya di Brunei. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu adalah budaya di Brunei. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasi untuk Dewa Murungga. Ya, ini sebelah kanan nih bentuk patungnya. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu, Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Ya, nasi lemak ini mirip-mirip nasi uduk ya. Kemudian Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha dan pada kalungnya.
Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Di Vietnam ada permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ya, ini di Indonesia juga banyak anak-anak yang memainkan permainan ini ya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Dingklik itu yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao, ya, Laos. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, yaitu patung kepala singa. Patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar di sana sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratat yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand Ramakin adalah cerita nasional. Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak.
Ya, bagian tubuh yang paling dihormati di Thailand itu kepala. Bahkan kepala anak-anak pun tidak berani ya kita sentuh sembarangan. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Hal tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Thai tea ya, di Indonesia sudah mulai banyak juga yang menjual ya Thai tea. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, itu letak geografis Asia Tenggara. Kemudian wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itu tadi kondisi geografis Asia Tenggara. Oke, cukup sekian penjelasan kita ya pada tema 1 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.